Tuhan kita, bertemu lagi dengan saya Yoga Bolang MD dalam satu renungan rohani Kristen, dan kali ini kita memberi tema bertumbuh dalam kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats kita kali ini kita ambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih Tuhan yang bertumbuh dalam hati kita tidak terjadi begitu saja. Pertumbuhannya menuntut usaha dari pihak kita. Kita harus menanam dan memupuk kasih itu dalam hati kita. Meningkatkan pertumbuhan kasih Tuhan dalam hati kita sama seperti menjaga dan memelihara sebuah tanaman. Kita harus menjaga tanaman-tanaman kecil yang kita tanam tersebut agar bisa tumbuh dengan baik dan akhirnya bisa berbuah. Tidak lupa juga bahwa kita juga harus memberinya pupuk dan membersihkannya setiap hama datang menyerang tanaman tersebut. Demikian juga dengan buah dari kasih Tuhan. Kita harus menyirami kasih Tuhan dalam hati kita dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dalam doa dan merenungkan firman-Nya. Dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, agar kasih itu dapat bertumbuh dengan bebas, maka taman hati kita juga harus bebas dari ilalang keegoisan. Kita harus belajar dan menjaga hati kita dengan menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengeraskan hati kita sehingga kasih Tuhan dapat berkembang tanpa hambatan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kitab Yohanes ayat 13, pasal 13 ayat 35, di situ Tuhan Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah buktinya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Perhatikan juga apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 9-10. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara yang terkasih, banyak di antara kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita adalah pembunuh. Mungkin kita akan bertanya, apa mungkin kita bisa jadi membunuh, dan bagaimana bisa saya dikatakan sebagai seorang pembunuh? Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, di situ berbunyi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, marilah belajar dari Tuhan Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 16-17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, hal ini benar adanya. Bagaimana kasih Tuhan bisa ada dalam diri kita jika kita tidak bisa berbelas kasihan kepada saudara kita yang menderita dan membutuhkan pertolongan? Nah, saudara yang terkasih, yang menjadi renungan kita adalah di kitab 1 Yohanes 4 ayat 20. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah dan
tidak dilihatnya. Oleh karena itu saudaraku, teruslah menumbuhkan kasih dalam hati kita untuk saling mengasihi sesama seperti halnya kita mengasihi diri sendiri. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.